Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran tematik tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Baik anak-anakku, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan selalu kesehatan dan semangat untuk selalu belajar. Baik anak-anakku ya, untuk pembelajaran 4 ini ada pemetaan kompetensi dasar yaitu bahasa Indonesia, kemudian IPA dan SBDP ya. Bersama dengan yang kemarin untuk bahasa Indonesia, IPA dan SBDP-nya ya. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, dengan kegiatan mengamati gambar siswa dapat menjelaskan kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, dengan kegiatan mengamati syair lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menjelaskan interval nada pada sebuah lagu dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan membaca tangga nada, siswa dapat menjelaskan cara memainkan interval pada sebuah lagu dengan tepat. Keempat, dengan kegiatan membaca bacaan dampak kepedulian remaja terhadap lingkungan, siswa dapat menyebutkan kata kunci pada judul teks non-fiksi dengan tepat. Kelima, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul secara tertulis dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati dan berdiskusi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan laki-laki, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki dengan tepat. Itulah ya tujuan pembelajaran di pembelajaran 4 ini. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Ayo mengamati. Silakan nanti kalian amati gambar berikut. Ya, ini ada sebuah gambar. Kira-kira sedang apa kegiatan anak-anak ini di sekolah? Ya, betul, sedang menanam pohon. Ya, sudah ya. Baik, apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Ya, tadi kita sudah memperhatikan bahwa itu sedang melakukan ataupun menanam tumbuh-tumbuhan ya atau tanaman. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Nah, ya. Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Ya. Oh, pertanyaannya ya. Nanti ditulis di kolom ini ya. Lanjut, setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Ayo mengamati. Nah, ini udah Aku Cinta Lingkungan. Ya, ini penggalannya anak-anakku ya. Kemarin sudah ya, udah kalian lihat. Kalian bisa browsing ya di YouTube ya, Aku Cinta Lingkungan. Nah, perhatikan ini ada C sama dengan Do. Biramanya 2/4. Oke, lanjut.
Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai do atau C adalah do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Bacalah bacaan berikut. Mari kita ingat kembali tangga nada mayor berikut. Tangga nada C natural ya, ada G, D, A, E, B, vis C. Nah, nada ke jarak ya, ini ada satu satu setengah, satu 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 setengah. Nah, oke, perhatikan ya. Ini C ke sini C. G, ini G, ini D, ini D ya. Nah, ini ada jaraknya nada ke nadanya ya. Sama satu satu setengah, satu 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 setengah ya jaraknya. Oke. Untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. 1. Deretan nada-nada naik turun dari setiap tangga nada. Sebagai contoh C, D, F, G, A, B, C, B, A, G ya, sampai sini ya, sampai dengan D ya. Kemudian sampai C ya. Kemudian D, jarak antara nada satu ke nada lainnya. Sebagai contoh jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah satu satu setengah ya, tuh yang itu ya, yang tadi ditampilkan ya, satu satu setengah atau satu satu setengah, satu 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 setengah. Jadi satunya ada 5, setengahnya ada 2. Satu satu setengah, satu 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 setengah. Oke, yang ketiga, langkah dari nada satu dengan nada lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor. Ada C ke C langkah ke 1, C ke D langkah kedua, dan C ketiga langkah ke 3. Ya, nanti dijelaskan lagi. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Itu interval ya, pengertian interval ya. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor. D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat secondo ya. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, ini urutan tangga nada C mayornya ya. C, D, F, G, A, B, C. Ya, interval selalu dibatasi oleh 2 nada ya. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal. Diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Nah, yang ini ya. Nah, contohnya ini C ke C adalah langkah ke 1. Tuh, di tabel tadi ya, ngelihatnya ya. Disebut frame, tuh ya, disebut frame. C ke D. Nah, ini yang ini C ke D. Ya, C ke D itu adalah langkah kedua disebut secondo ya, condo ya. Kemudian C ke E, yang ini C ke E disebut langkah ketiga ya. Touch disebutnya ya. Yang keempat quad ya. C ke F, hitungnya di sini C ke F, ini langkah ke-4. Kalau ke G berarti langkah ke-5 disebut queen. Kemudian dari C ke A, C ke A ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini langkah ke-6. C ke A itu disebut sketch ya. Begitu seterusnya ya. Nanti terakhir C ke C adalah langkah ke-8 disebut oktav. Tuh ya. Kalau yang ini, yang pertama ini beda, yang ini ya, yang ini sama ini itu nampaknya langkah ke-8 disebut oktav. Kalau yang ini yang awal C ke C, yang ini ya ini ke sini berarti itu 1 disebut frame. Oke, itulah anak-anak ya tentang tangga nada ya. Ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian diri.
Masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut. Jadi apa tolak ukurnya kalau sudah remaja itu harus ditumbuhkan, ya, harus mulai peduli terhadap lingkungan. Nah, apa saja contohnya kegiatan reboisasi di lahan gundul. Jadi reboisasi itu menanam kembali hutan, menanam kembali, ya. Hutan yang sudah ditebang harus tanam kembali. Ya, atau kalau di rumah ya kalian suka dengan menanam tanaman di sekitar rumah kalian, ya. Bisa menanam kunyit, menanam jahe, menanam lengkuas, ya. Banyak, ya, bisa menanam jenis-jenis toga atau yang lainnya. Itu namanya peduli dengan lingkungan. Apakah kalian sudah pernah kalian lakukan hal tersebut? Ya, mudah-mudahan sudah kalian lakukan, ya. Yang kedua, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Tuh, jadi peduli lingkungan itu menyediakan tempat sampah. Apakah di rumah kalian sudah ada tempat sampah? Ya, jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Nah, yang tadi ya, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. Yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Ya, itu contoh peduli lingkungan. Ataupun hemat listrik, sama itu juga ya, hemat listrik juga termasuk ke dalam cinta lingkungan. Baik, dengan demikian generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri, udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming. Berdampak terhadap lingkungan. Atau perubahan iklim, cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat tetapi kekeringan di tempat yang lain. Ya, seperti sekarang ya, banjir di Sulawesi itu. Oke, topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Ayo berlatih. Setelah tadi kita membaca teks ya. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Yang tadi ya, yang tadi Bapak bacakan atau kalian baca bersama-sama ya. Apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks. Lalu tuliskan pada kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Oke, di sini ya, ditulis kata kunci, perkiraan informasi yang dapat
terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci 1, 2. Nah, sama tadi judulnya apa ya? Oke, kalau tadi sudah, boleh kalian kerjakan ya buat latihan sendiri di rumah. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Mungkin ada yang 10 tahun ya, ada yang 11 tahun, atau ada yang 12 tahun. Umumnya kalian berada di usia 11, 12 ya. Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah ada ya ciri-cirinya. Oke, nah ini gambarnya ya, dari balita sampai remaja sampai dewasa ya. Tidak bisa dilihat ya. Nah, kira-kira mana yang bagian pubertas? Nah, oke. Amatilah gambar di atas, gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasar gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Nanti yang kalian tulis ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nanti kita bahas bersama saja ya, boleh ya. Nanti juga ada ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Baik, ciri-ciri pubertas anak laki-laki ditulis di sini. Nanti Bapak jelasin, kalian tinggal pindahin saja ya. Sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya. Berikut ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Ini yang tadi ya, nanti kalian tinggal pindahin saja. Ini laki-laki dulu. Badan bertambah tinggi ya. Ciri-ciri pubertas itu berarti nanti ada perubahan fisiknya. Badannya bertambah tinggi. Kemudian jakun mulai tumbuh. Tahukah kalian jakun? Jakun itu yang ada di dekat tenggorokan ya, di sini ya. Kemudian bahu bertambah lebar dan bidang. Bahunya ya, dadanya tuh ya, kelihatan lebih bidang. Kemudian tumbuhnya rambut di ketiak. Nah, itu cirinya ya, dan alat kelamin. Dan yang terakhir, suara menjadi lebih berat. Biasanya ngebas suaranya tuh ya. Itu ya, mungkin kalian di antara kalian sudah ada yang pubertas untuk anak laki-laki ya. Baik, sekarang ke ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian suara jadi melengking suaranya ya. Kemudian C, payudara mulai tumbuh dan membesar. Yang D, pinggul membesar, pinggulnya membesar. Ya, itulah ya ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kalian bisa membedakan ya. Atau untuk perempuan biasanya diawali dengan menstruasi. Ya. Itu ya perbedaannya anak-anakku, ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, ini silahkan kalian tulis yang tadi di sini ya untuk latihan kalian sendiri ya. Artinya diingat, kalau ditulis nanti diingat ya. Tidak hanya didengarkan saja. Kalau ditulis nanti lebih kuat lagi ingatannya ya. Nih tadi yang laki-laki, yang ini yang perempuan. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian ya. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menyimak dan melihat materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
Tetap semangat, jaga protokol kesehatan ya di rumah masing-masing, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.